Ervan sudah selesai? Iya. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera terlebih dahulu biar teman misteri di rumah bisa melihat. Kalau di ruangan ini saya melihat ada kayak kuntilanak tapi matanya tuh bolong gitu. Oke, ini dari arah mana kamu fotonya kalau boleh tahu? Tangganya berada di mana? Ini di atas kan? Tangganya di sini. Tangga di sini? Iya. Tangga di depan tumpukan barang ini dan ini adalah ruangan kosong yang memang yang tadi kamu bilang tidak dikasih lampu dan segala apa. Iya. Di dalamnya? Itu tempat kamu mendengar suara-suara apa? Itu tuh dia kadang kayak kan itu kayu ya. Jadi tuh bunyi-bunyi gitu kan kalau kayu kalau jalan. Terus juga bunyi itu seng jalan-jalan juga kayak lari-larian. Oke. Baik, untuk area berikutnya ada fotonya, Irfan? Ada tangga. Tangga, ya. Ya emang di belakang tangga ini sih. Oke, tadi Sosok kakek. sosok kakek-kakek yang sebenarnya tadi pada saat Ervan menggambar, Tri belum sempat menjelaskan ya sosok kakek tersebut ya. Dan kemudian ternyata Ervan juga menangkap sosok kakek-kakek yang berada di area tangga. Kalau area tangga yang kamu dengarkan adalah Alat dapur yang dimainin. Itu kamar mandi aku kan ada 2, ya. kanan sama kiri. Yang di sebelah kanan ini nggak dipakai karena udah kotor, kayak kolam gitu nggak pernah dibersihin, buang-buang air, jadi tuh nggak dipakai lagi sampai bau. Oke. Selain alat-alat dapur, Air kadang suka bunyi sendiri, suka nyala sendiri. keran air. Iya. Oke. Sebenarnya memang ini sosok, saya tidak tahu kalau Tasya tadi bilang ada sosok yang mencoba untuk memberitahu aja bahwa mereka ada di sana, gitu kan sebenarnya. Tapi aku coba pastikan lagi ya. Iya. J. Apa? Tri duduk aja. Tasya. Selalu ya di situ dari tadi nih. Iya. Bentar ya. Tri sebentar, Dewi sebentar di situ. Ya ini sebenarnya gangguan dari yang hitam tadi ya, yang Masih yang sama tadi ya? Yang Iya. Kak Dewi. Kak Dewi, iya. Ini Oke. dari tadi lagi nggak ngomongin kamu ngapain kesini-sini? Mencoba untuk memberitahu keberadaannya kepada kita di sini, gitu kan ya. Selalu ya kalau lagi singing bowl ini langsung Tasya, muncul. setiap kali kamu mencoba untuk singing bowl akan terjadi interaksi. Kalau kita mencoba di sana bisa singing bowl. Di situ, oke Iya. kita cobain. Biar siapa tahu dia bisa ngobrol ya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Penasaran juga. Oke. Ervan mungkin sekalian bisa gambarin Ervan. Oke. Kamu kalau mau ngomong-ngomong. Jadi tangannya barusan mulai bergerak lagi. Ini makin kencang ya suaranya. Awas ya Reka, dia ke belakang soalnya nih. Oke, ini tadi tangannya mulai bergerak lagi. Iya. Itu salah satu nih, awas kamu. Kamu udah dideketin lagi loh. Selalu nyambernya apalagi ke dia. tuh? Kenapa? Tahan. Dilawan. Bisa lawan. Kalau dari posisi sebenarnya udah nempel kayaknya sama kamu ya. Ya Tasya ya? Kamu bisa gini biar dia ngomong. Bisa diajak ngomong nggak? Oke. Apa tuh? Ada. Kamu ngapain dari tadi? Maunya apa? Maunya apa? Maunya Mau apa? ngomong. Ya. Kenapa? Gak bisa kamu. Mau ngapain mau dia? Emang kamu punyanya dia? Ya.
Siapa? Mau Ervan? Iya. Hah? Iya. Kenapa dia? Coba Ervan sini. Ayo, maunya apa? Maunya apa? Ganggu. Ganggu. Oke, Bisa ya? tahan dulu. Oke. Fokus. Oke. Boleh minum dulu? Boleh? Iya. Kenapa? Wangi. Wangi? Wanginya apa? Kakaknya Kak wangi? Dewi. Hah? Wangi. Wangi. Ya, karena ada baby tadi. Silakan. Artinya kamu rasakan wangi? Cium dari... Kamu tadi bisa ngerasa nggak kenapa dia tunjuk Ervan? Kenapa ini? Karena digambar. Kamu aman ya? Jangan bengong ya. Yang lain juga jangan bengong ya. Artinya pada saat salah satu panelis kita berinteraksi dengan sosok hitam tadi, silakan. Sepertinya entah kenapa dia mengatakan Dewi ini wangi. Artinya kan sebenarnya itu yang dirasakan oleh sosok tersebut. Iya betul betul. Iya dong. Ya itu tadi makanya aku bilang karena Kak Dewi itu punya baby. Jadi kalau orang punya bayi itu biasanya wanginya beda. Orang baru melahirkan tuh wanginya beda. Oke. Baik. Sosok masih sama yang tadi menggerakkan tangan? Atau bagaimana, Irfan? Masih cuma manekin tadi yang di situ malah kayak jadi rumah buat sosok tadi. Oke. Sebagai tempat medium untuk mencoba berkomunikasi ya sebenarnya ya. Benar. Oke. Baik. Bentar ya, aku mau menyambung sama Tri tadi. Itu tuh sebenarnya yang ada di rumahnya ini karena ada rumah kosong di depannya, terus rumahnya dia tadi ada kamar mandi ya yang nggak kepake, itu kan lembab ya. Ya. Itu jadi tempat lalu lalangnya mereka tuh. Makanya suka ada interaksinya bunyi-bunyi, alat panci dimainin, terus ada kayak orang jalan. Nah itu sebenarnya bukannya dimainin, tapi memang itu alat lalu lintasnya mereka tuh. Oke, tempat berlintasnya mereka Iya. sebenarnya ya. Oke. Tri, tapi bagaimanapun juga sebenarnya memang ketika di rumah tersebut tadi gangguan-gangguannya sebenarnya bisa dikatakan gangguan yang tidak terlalu ekstrim lah ya. Iya, iya. Sebenarnya gitu, sosok yang memang. Tapi sosok kakek artinya memang gitu. Hey! Wah, apa itu? Apa itu? Kacanya pecah. Kakek artinya memang gitu. Hey! Ini dari tadi ya. Aku lepas paksa nanti kalau nggak berhenti-berhenti. Sosok hitam ini Agresif banget nih. agresif ya? Sosok hitam ini begitu agresif dari tadi mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita. Padahal bahkan di saat kita sebenarnya tidak membicarakan sosok tersebut. Iya. Kita sedang membahas mengenai sosok yang ada di rumah Tri. Tapi kemudian entah kenapa dia tetap berusaha untuk mencari perhatian. Entah itu masih menunjukkan emosi kekesalannya atau sebenarnya apa gitu kan. Oke, Tri mungkin bisa saya mencoba untuk menghindari membahas sosok tersebut sih sebenarnya. Karena semoga tidak, istilahnya tuh tidak menjadi lebih agresif kepada kita yang berada di studio malam ini, karena memang bagaimanapun juga kita ada beberapa teman medium yang memang akan membagikan pengalamannya. Tapi Tasya mungkin kalau saya akan merasa lebih aman mungkin bisa sambil Biar nggak lihat ini ke area lagi. belakang gitu ya. Aku cek dulu ke belakang. Oke, tapi pertanyaan saya mungkin sambil membahas Tri terlebih dahulu kondisi rumah kakek. Tadi sempat mengatakan sosok kakek ya. Sosok kakek tadi Ervan menggambarkannya di belakang tangga artinya ya. Ya. Dan ada satu lagi yang tadi kan muncul video ya Ya, di dalam rumahnya Tri. ya. Dan saya melihat ada kayak sosok anak-anak, dia ada suka main di kamarnya Tri. Oke, Tri. Pernah mengalami sesuatu nggak di kamar? Nah, Apa? mainin boneka atau nggak bantal gitu. Apa yang terjadi dengan boneka kamu atau bantal kamu?
kelempar sama jatuh sendiri. Sendirinya? Iya. Di atas. Oke, sosok anak kecil ya artinya? Iya benar. Apa? Dan sebenarnya bukan hanya satu sih, mereka suka naik turun itu juga sosok anak-anak. Terus dia tadi ada halamannya nggak? Halaman Ada pekarangan? nggak ada. Nggak ada. Oh berarti dia ada di seberangnya sih. Dia suka nongkrong di situ anak-anak tersebut. Dan entah kenapa mereka suka keluar masuk aja seperti yang tadi dijelaskan Tasya. Tasya belakang aman? Aman, akhirnya aku copot paksa sih. Supaya nggak, karena gangguannya terlalu ekstrim ya, nanti takut bahaya kita di sini. Oke, baik. Tadi sempat mengatakan jadi anak ini ada beberapa sosok anak kecil yang ada di rumahnya Tri, Iya, bermain benar. di area kasur. Tapi kemudian sebenarnya ini bukan sosok yang menetap, tapi Iya, suka lalu-lalang. melintas lalu lalang gitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya, sosok tersebut negatif dalam arti menguras energi atau memang sosok-sosok ya ini adalah kediaman kami hanya ingin menunjukkan keberadaan kami. Ya sambil mungkin ya kalau sosok anak-anak kita susah untuk mengatakan bahwa mereka menunjukkan, tapi memang mereka ingin bermain sepertinya kan gitu. Negatif atau tidak sosok kakek selain kuntilanak dengan mata yang bolong berada di area gudang? Ya sebenarnya kalau semua tempat kan ada Penunggunya, hantunya ya. penjaganya, iya. Penghuninya. Negatif atau enggak mungkin balik lagi ke penghuni rumah tersebut lagi. Oke. Manusianya kalau dia sering beribadah mungkin tidak akan banyak berpengaruh, kecuali kalau penghuni rumah tersebut memanfaatkan sosok-sosok tersebut, itu kan jadi semakin negatif. Oke. Sosok kakek memang penghuni artinya ya, bukan garis keturunan penjaga atau segala apa ya artinya sosok kakek tersebut ya. Dia memang penghuni di rumah itu dan bukan yang lalu lalang juga, memang dia. Emang dia menghuni. Sosok perempuan berambut panjang, jubah putih dengan mata bolong atau kuntilanak dengan mata bolong yang tadi digambarkan oleh Irfan di area gudang. Sosok yang kebetulan melintas dan kemudian menetap di sana karena gudang tersebut juga tidak dirawat atau gimana? Iya, salah satu, tapi dia stay di situ, dia Ya. diem di situ, bukan yang dia pergi bukan dari rumah depan itu ya, bukan. Emang ada di situ dia. Oke. Jadi memang awalnya mungkin melintas dan kemudian akhirnya dia memilih untuk menetap di sana. Kalau sosok anak-anak artinya sosok yang memang Dia suka lalu-lalang. lalu lalang ya. Baiklah kalau begitu. Tri, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini dan juga pengalamannya yang dibagikan. Saya akan persilakan Anda untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Masih. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama.